Malam teman-teman, kita hari ini akan belajar karakteristik sampah. Ini melanjutkan dari pertemuan yang minggu lalu ya. Oke, mulai dari jenis-jenis karakteristik sampah. Di sini terbagi menjadi 3, ada fisik, kimia, biologi. Sebenarnya di air juga sama, ada fisik, kimia, biologi, tapi kita belajar yang di air itu hanya fisik dan kimia. Karena biologinya ini biasanya terkait dengan E. coli, coliform, bakteri-bakteri yang sudah kalian pelajari di mikrobiologi lingkungan. Sehingga untuk di untuk di lab link ini, kita tidak usah belajar tentang biologi air gitu ya. Karena kalian udah belajar di mikrobiologi lingkungan. Nah, di sini karakteristik fisik itu ada beberapa parameter, ada berat jenis, kelembaban, ukuran dan distribusi partikel, field capacity ini kayak kelembaban gitu ya. Lalu permeabilitas sampah yang dipadatkan, ini permeabilitas kalian sudah sering dengar ya, kemampuan tanah untuk melewatkan air gitu. Bukan tanah, kemampuan sampah yang dipadatkan ini untuk melewatkan air. Kemudian karakteristik kimia ada proximate analyze. Di sini terbagi banyak ya, ada kelembaban, kadar volatil, kadar fix karbon, kadar abu, titik lebur abu ya. Terus kalau yang ultimate analyze dia lebih ke unsur-unsur kimianya. Ada C, H, O, N, S, dan ini nanti dari data C, H, C, dan N ini bisa menghasilkan C per N. Nilai C per N ini biasanya digunakan untuk suatu ukuran ya. C per N ini digunakan untuk suatu ukuran melihat tingkat kematangan kompos. Jadi kompos itu kan terbuat dari sampah ya, sampah organik, sehingga kita harus belajar, harus tahu bagaimana cara nanti menentukan C per N-nya ini gitu. Lalu ada kandungan energi, jadi sampah itu kan bisa digunakan sebagai energi ya. Nanti kita tahu dari jenis-jenis sampah, misal sampah organik kandungan energinya berapa, sampah plastik berapa gitu. Selanjutnya karakteristik biologi, di sini ada tingkat biodegradabilitasnya si sampah tersebut gitu. Tingkat biodegradabilitas sampah itu biasanya adalah jenis sampah yang organik, karena kalau anorganik dia tidak biodegradabilitasnya itu rendah. Jadi dia tidak bisa diuraikan gitu ya. Kalau anorganik. Nah, yang bisa diuraikan yang punya tingkat biodegradabilitas tinggi itu adalah sampah-sampah yang organik. Nah, nanti kaitannya ini juga dengan banyaknya bau, timbulnya bau yang busuk, dan juga banyaknya lalat yang ada di sekitar. Gitu ya. Sekitar lokasi penguraian sampah pastinya ya. Oke, kita masuk ke berat jenis sampah. Berat jenis yang sering kalian pelajari selama ini di mekanik fluida, ini juga bisa diterapkan di zat padat, contohnya sampah ya. Berat jenis itu kan massa per volume ya. Atau ini kalian juga bisa perhatikan deskripsi dari berat jenis ya. Berat jenis merupakan berat material per unit volume. Berat itu kan bisa satuannya pon, bisa satuannya kilogram gitu. Kalau volume bisa satuannya feet. Ini feet-nya ini feet pangkat 3 ya harusnya ya. Feet pangkat 3 nih kayaknya ini nih ketumpuk 3-nya. Terus ini yard. Yard pangkat 3 juga ya. Terus ini meter kubik. Nah, untuk menghitung nilai berat jenis ini kita perlu ukur massa ya. Massa itu ya waktu kalian nimbang sampahnya itu gitu. Volume berarti ukuran dari si sampah itu, panjang, lebar, tinggi. Kalau misalnya sampahnya ditaruh di dalam wadah yang berbentuk kubus gitu.
kalau kubus tuh berarti sisinya sama ya, berarti volume itu sisi kali sisi kali sisi. Tapi kalau misal balok, jadi kalau yang panjang kali lebar tadi itu yang bentuknya itu persegi, balok maksud ya, balok. Jadi yang kayak gini. Nah, tapi kalau yang panjang sisinya sama, dia persegi kan, panjang sisinya. Jadi kalau yang ini pakai sisi kali sisi kali sisi. Kalau ini berarti panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, tergantung dari volume, tergantung dari wadah yang digunakan untuk menimbang gitu. Nah, berat jenis ini juga dipengaruhi nih oleh komposisi, geografi, musim, dan lama penyimpanan. Karena nanti dia berat jenis. Kenapa komposisi mempengaruhi? Karena kalau ya pasti mempengaruhi ya, namanya juga komposisi ya kan, berarti strukturnya kan organik gitu atau anorganik gitu ya. Organik pasti lebih ringan daripada anorganik, tapi anorganiknya dilihat dulu anorganiknya apa. Contoh nih kayak baja gitu atau kaca gitu atau apa, kalau plastik masuknya di mana ya? Harusnya plastik itu di organik sih, karena dia ada senyawa CH dan H-nya, tapi karena plastik ini dia sering dalam sampah dikategorikan anorganik, ya sudah gitu. Tapi sebenarnya itu dia sifatnya organik tapi susah diuraikan. Paham ya? Berat jenis untuk masing-masing komponen di sini udah ditabulasikan. Ini ada dari sumbernya, dikatakan bahwa untuk sisa makan ini organik, ini anorganik ya. Oke, di sini jelas berarti. Bener nih, bener. Saya bilang benar karena plastik ditaruhnya di organik gitu ya. Diingat ya berarti ya. Tapi kalau orang-orang luar itu seringnya plastik dikategorikan anorganik. Tapi kalau kalian dari lulusan teknik lingkungan jangan sampai ngomong plastik itu anorganik ya, tapi organik yang susah terurai. Nah, ini ya kalian kalau sisa makanan 220 sampai 810. Lebih berat dari ini ya, dari yang lain-lain kecuali untuk ini kaca logam yang tadi saya sebutkan ya. Kaca logam lebih berat daripada yang sisa makanan ya. Tapi kalau untuk organik yang lain, sisa makanan ini paling besar, berat, paling berat gitu ya. Oke, jadi di sini itu ada rentang, ada tipikal. Maksudnya apa? Maksudnya kalau rentang ini berarti beberapa orang gitu ya, atau beberapa sumber untuk sisa makanan. Misalnya sisa makanan itu kan ada macam-macam ya variasinya ya. Sisa makanan tuh ada yang misalnya orangnya ini vegetarian sama non-vegetarian. Maka kan misal sampah sisa makanannya pasti berbeda ya kan. Mungkin yang non-vegetarian lebih berat karena dia ada sisa-sisa tulang gitu ya. Kalau vegetarian dia mungkin karena sayur gitu kan, sisa makanannya itu ya otomatis sayur gitu. Nah, dan itu lebih ringan kan. Nah, makanya di sini itu maksudnya rentang itu seperti itu, tergantung dari sumber yang kita uji, sumber yang kita cari, kadar berat jenisnya. Terus tipikal ini adalah yang paling banyak ditemui gitu ya. Berat jenis yang paling banyak itu sekitar ini 490 gitu. Nah, ini untuk satuan, kalau dia satuannya pound per yard, ini LB ini pound. Nah, kalau yang di sebelah sini ini satuannya dalam kilogram per liter. Gitu ya, bisa dipahami. Oke, selanjutnya ada ukuran dan distribusi ukuran. Di sini untuk sumbu I-nya ada komponen atau jenis-jenis sampahnya, food waste, paper, cardboard ya. Kalau di sumbu X ini ada typical component size. Ini adalah ukuran ya, ukuran tipikal si komponen ini. Dan ini satuannya dalam inci. Oke.
Inci itu kalau dimeterkan berapa kalian cari ya nanti. Jadi untuk yang paling besar distribusi ukurannya atau ukuran tipikal ukurannya ini adalah cardboard. Cardboard itu adalah kardus. Jadi orang tuh kalau misalnya buang sampah, kalau kardus itu dia nggak dipotong-potong, nggak dicacah karena dia nilai jualnya ke pengepul, pengepul sampah, pengumpul ya, pengepul sampah itu dia biasanya nerima cardboard dalam bentuk utuh gitu. Jadi maka di sini untuk ukurannya itu dia cukup besar juga gitu untuk cardboard ini. Beda kalau misalnya dia sisa makanan itu kan ukurannya kecil-kecil gitu ya kan. Apalagi ini nih, ash itu kadar abu ya. Itu paling kecil pastinya karena udah dibakar gitu kan. Kadar abu itu adalah sampah yang udah dibakar sehingga ini paling kecil untuk abu. Bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya field capacity dan permeabilitas sampah. Jadi field capacity itu tadi adalah kelembaban. Jadi daya serap sampah terhadap air ya. Kelembaban itu pengertiannya ya. Jadi sampah itu air itu akan tertahan di dalam sampah. Nah, nilai kelembaban itu kalau sampah organik sama sampah anorganik kira-kira lebih tinggi mana field capacity-nya? Tentunya lebih tinggi yang organik ya. Nah, sampah organik yang sisa makanan sama sampah organik yang plastik lebih tinggi mana field capacity-nya? Tentunya yang sisa makanan gitu ya. Dan ini field capacity ini kenapa penting? Karena dia digunakan untuk menentukan aliran lindinya. Jadi kandungan air lindinya itu dia akan dipengaruhi oleh ya ini field capacity-nya ini. Jadi sampah itu kalau kalian mendiamkan sisa-sisa makanan kalian ya, maka di bawah itu pasti akan ada airnya. Nah, ini namanya air lindi. Dan air lindi itu tergantung dari si jenis sampahnya tersebut gitu. Terus besarnya field capacity ini biasanya adalah 30% dari volume sampah total. Jadi ketika volume 20 liter sampah kalian mau composting, maka 30% dari volumenya itu adalah air lindi tersebut gitu. Dan air lindi ini nggak bagus ya, karena kalau air lindi ini nggak dikelola dengan baik akan mencemari tanah, kemudian masuk ke tanah mencemari air tanah. Nah, selanjutnya permeabilitas ini adalah ini ya, permeabilitas sampah yang dipadatkan diperlukan untuk mengetahui gerakan cairan dan gas dalam landfill. Biasanya permeabilitas ini dipakai nanti saat kita melakukan penimbunan sampah di landfill. Di situ akan ada nih sampah yang menumpuk gitu kan, lapis by lapis. Dan setelah sampah-sampah ini dipadatkan, maka tentunya permeabilitasnya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Bedanya sama yang dipadatkan sama yang tidak dipadatkan, tentunya permeabilitas akan tinggi yang tidak dipadatkan, karena pengertian permeabilitas sendiri adalah kemampuan sampah untuk melewatkan air, cairan, atau gas ini ya. Nah, ketika dia tidak dipadatkan, maka pori-pori sampahnya itu kan akan banyak besar-besar gitu ya, sehingga memudahkan air untuk melewati. Sedangkan kalau udah dipadatkan, dia menjadi padat, rapat gitu ya, jadi air itu susah lewat. Nah, itu makanya permeabilitas yang tidak dipadatkan ini akan lebih besar daripada yang dipadatkan. Oke, selanjutnya proximate analysis. Proximate analysis ini dia hubungannya biasanya dengan pemanasan. Cara pengujiannya itu
melibatkan pemanasan. Kalau kemarin di air, metode yang digunakan untuk analisis ini biasanya adalah metode gravimetri. Nah, coba kalian lihat parameter-parameternya. Ini kadar air sampah, kadar volatil sampah. Volatil itu uap ya, kadar penguapan sampah ya. Setelah sampah itu, ya itulah kadar penguapan sampah. Terus kadar fix karbon sampah. Fix karbon ini kan setelah dia dibakar juga, sehingga dia sampahnya itu bersisa hanya tinggal karbon. Terus kadar abu sampah. Tentunya ini adalah analisis yang digunakan untuk bahan organik. Ingat, bahan organik itu adalah bahan yang habis jika terbakar gitu. Kalau anorganik kan dia nggak bisa dibakar, nggak bisa habis, jadi nggak ketahuan berapa ininya, kadar abu, kadar karbon gitu kan, karena dia kalau dibakar bentuknya akan tetap seperti, bukan bentuknya berubah ya dari padat ke cair. Misal besi dibakar, kandungannya tuh tetap besi, tapi wujudnya itu dari semula padat, setelah dibakar jadi cair gitu kan. Nah, di sini ini adalah alat yang biasanya digunakan untuk uji proximate analysis ini ya. Standar, ada oven, timbangan gitu kan. Ini apa ya ini ya? Oh, ini untuk ini sepertinya ya. Untuk alat untuk selang, ini ada selang. Mungkin kalau dia mau diambil cairannya mungkin. Nggak tahu juga saya ini alat apa. Tapi yang jelas seperti itu ya. Jadi sampahnya diletakkan di dalam cawan Petri, kemudian di oven. Oh, jangan lupa ditimbang dulu kan, ditimbang awalnya berapa, terus dipanaskan, setelah dipanaskan ditimbang lagi. Jadi tahu nanti kadar air yang hilang berapa ya. Kadar air kan misal berat awalnya 100, kemudian berat akhirnya 50, berarti yang hilang tadi kan 50 ya kan. Nah, 50 kan itu yang menguap. Menguap itu berarti kadar airnya tadi gitu. Nah, terus kalau volatil lebih ini lagi, lebih besar lagi suhu yang digunakan daripada suhu yang digunakan untuk uji kadar air ini. Nanti ada ya selanjutnya ya, lebih rinci penjelasan ini. Ini untuk kadar air dulu. Jadi kadar air itu bisa menggunakan dua cara, ada berat basah dan juga berat kering. Nah, untuk kelembaban ini ya, kadar air ini nama lain kelembapan kan. Kadar air dalam sampah yang tadi kelembaban, field capacity itu kelembaban. Nah, itu bisa dibilang kadar air juga. Kadar air sampah ini biasanya bentuknya, nilainya itu adalah persen berat basah. Persen berat basah itu untuk kadar air ya, atau kelembaban. Terus kelembaban dipengaruhi oleh komposisi sampah, musim, dan cuaca. Nah, kalau musim penghujan maka kadar air pasti lebih tinggi daripada musim kemarau gitu. Terus komposisi tadi berkaitan dengan organik dan anorganik gitu ya. Terus kondisi cuaca, kalau panas berarti kadar airnya semakin rendah gitu, sebaliknya gitu ya. Nah, untuk negara-negara maju ini, untuk Amerika Serikat kelembabannya pasti lebih kecil atau lebih gede daripada negara-negara berkembang. Kalau negara maju kayak Amerika Serikat itu kan pasti sampah yang dihasilkan itu sampah kering, karena dia lebih suka makan fast food, junk food gitu ya, makan kemasan. Beda kalau kita itu kan negara berkembang, masak sendiri, ini sendiri, jadi sampah yang dihasilkannya pun sampah-sampah organik, sampah basah gitu. Nah, ini untuk menghitung berapa kadar air yang hilang tadi setelah di oven ya. Jadi dia tuh si berat sampelnya itu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Nanti perhitungannya kayak gini, persen kadar air sama dengan berat cawan isi. Berat cawan isi ini maksudnya berat sampah awal ya. Berat sampah awal tadi yang ada di cawan Petri
ditimbang ya, itu ketemu beratnya, terus dikurangi berat cawan isi yang setelah di oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Oke, dibagi berat cawan isi masih sama, dikurangi berat cawan kosong. Oke, di sini kalian berarti harus menimbang apa? Menimbang berat cawan kosong. Yang pertama, berat cawan kosong itu berat cawan yang mau kalian gunakan tadi, yang cawan Petri tadi. Cawan porselen ya, yang kayak gini bentuknya tadi warna putih. Kalau cawan Petri itu yang kayak gini. Terserah sih, mau pakai cawan Petri juga bisa, pakai cawan porselen juga bisa. Tapi lebih baik cawan porselen karena volumenya lebih besar ya, karena dia dalam. Kalau Petri itu biasanya untuk media tumbuh mikroorganisme. Nanti di mikling biasanya pakai cawan Petri. Kalau di sampah dia pakai cawan porselen. Oke, di sini kita cari nih kadar keringnya. Oke, bentar. Di sini kadar air bisa ya dihitung, nanti tinggal dihitung, dikurangi, dibagi kali 100%, ketemu persen kadar air ini. Terus kalau mau tahu berapa persen kadar kering sampah, nanti kaitannya kalau kadar kering ini kita untuk menentukan pengolahan yang tepat dari sampah itu apa. Kalau kadar keringnya tinggi, bagusnya ya insenerator gitu kan. Bisa dipahami ya. Cara mencarinya 100% dikurangi persen kadar air. Oke. Selanjutnya ini ada tabulasi kadar air dari masing-masing komponen sampah seperti yang tadi. Ini rentangnya yang paling tinggi untuk sampah organik adalah sisa makanan pasti ya. Karena kalau kalian tahu dari kadar air secara kasat mata aja udah terlihat ya. Sisa makanan ini airnya paling banyak, apalagi kalau sudah busuk gitu kan. Gitu ya. Selanjutnya ada kadar volatil sampah. Kadar volatil sampah di sini adalah persen kehilangan berat setelah dikoreksi terhadap kadar air. Jadi sampah ini sudah melalui proses yang sebelumnya, yaitu proses pengovenan dengan suhu 105 derajat Celcius. Karena ini yang mau dicari itu adalah volatil sampah ya, bukan volatil air. Jadi air yang masih bersarang di sampah itu harus dihilangkan dulu supaya kita benar-benar tahu kadar volatil dari si sampah itu sendiri. Nah, sampah itu yang udah diproses kadar airnya itu udah dihilangkan dengan suhu tadi 105, selanjutnya kalian masukkan ke dalam furnace namanya. Furnace itu dia pemanasan juga tapi dengan suhu yang lebih tinggi, 550 derajat Celcius. Gitu. Nah, nanti kadar volatil menunjukkan kandungan organik yang hilang pada saat pemanasan. Jadi di sini kadar yang akan bersisa setelah pemanasan itu dengan suhu ini bentuknya udah bukan sampah. Karena sampah yang maksudnya itu bukan sampah yang organik ya, sisanya itu adalah sampah anorganik. Kayak contohnya setelah dipanaskan dalam suhu ini dia akan menjadi abu gitu. Nah, sampahnya kemana? Sampahnya dia menguap menjadi senyawa-senyawa gas gitu ya kan. Sisanya itu apa? Sisanya ya kadar abu. Kalian pernah kan melihat orang membakar sampah, sisanya kan hitam-hitam. Nah, hitam-hitam itu adalah karbon. Atau yang putih-putih abu gitu. Nah, kadar volatil ini dipengaruhi oleh apa? Tentunya komposisi sampah. Gitu ya. Udah bukan cuaca, udah bukan musim, udah bukan apa tadi satunya lagi, oh ya cuaca dan musim sama komposisi ya kalau kadar air tadi. Nah, kalau untuk volatil ini hanya komposisi karena memang benar-benar dari sampahnya tersebut, udah bukan dari cuaca ataupun musim. Kalau cuaca musim tadi mempengaruhi air kan, kandungan airnya. Nah, oke, kadar volatil bisa dicari dengan persamaan ini.
Jadi kalau mau melakukan uji kadar volatil ya kalian mau nggak mau harus menguji juga kadar airnya, karena di sini rumusnya pakai berat cawan isi 105 derajat Celcius dikurangi berat isi cawan 550 derajat Celcius dibagi berat cawan isi. Berat cawan isi ini maksudnya berat cawan yang tadi, yang sebelum dibakar, sebelum dipanaskan dengan ini ya, 105 derajat Celcius, terus dikurangi berat cawan kosong, dikali 100%, dapatlah persentase kadar volatilnya. Oke, kalian sekarang masuk ke kadar fix karbon. Tadi itu hasil dari kadar volatil itu belum fix karbon, belum sepenuhnya karbon, dia masih ada senyawa-senyawa lain. Jadi sampah itu kan punya senyawa kompleks sekali ya. Misalnya CX, HY, OZ, terus di belakangnya kan misal ada N, terus P, terus K, terus apa lagi NA, banyak lah ya pengikat-pengikatnya itu, tergantung dari jenisnya juga. Dan ini ketika dipanaskan, si senyawa-senyawa ini akan terurai, dalam artian terlepas satu sama lain ketika dipanaskan. Terlepasnya ada yang menjadi uap ya kan, kalau dipanaskan kan ada yang menjadi uap, jadi yang bersisa itu nantinya akan tinggal C apa gitu kan. Dan jadi kalau yang kadar volatil tadi belum benar-benar C yang tertinggal itu. Nah, sekarang kita mau cari kadar fix karbon, di mana kita mau cari nilai benar-benar nilai C-nya ini gitu. Dan nilai C ini adalah lanjutan yang tadi dari kadar volatil. Bedanya dia dibakar lagi dengan suhu 950 derajat. Di sini persamaannya kalau kalian lihat yaitu berat cawan 550 dikurangi berat cawan 950 dibagi berat cawan isi dikurangi berat cawan kosong dikali 100%. Bisa dipahami ya. Oke, selain dari kadar fix karbon tadi, untuk sampah yang sudah dipanaskan dengan suhu 990 derajat Celcius tadi, itu juga ada kadar abu sampah. Nah, kalau mencari kadar abu sampah, gimana caranya? Oh ya, kadar abu sampah itu apa dulu sih? Nah, kadar abu sampah ini adalah jumlah total sisa pembakaran yang bukan fix karbon tadi gitu. Dan untuk mencari kadar abu sampahnya ini gampang, tinggal dikurangin aja 100% dengan semuanya tadi. Karena kan total yang memang untuk proximate analysis ini dia memang 100% katakanlah ya, 100%. Jadi kalau mau tahu kadar abunya ya udah, karena yang parameter lain tadi udah diketahui, maka 100% tinggal dikurangi aja dengan tadi gitu. Ketemulah kadar abu. Ini seperti biasa adalah ada tabulasi untuk pengujian parameter proximate analysis per komponen sampah ya. Ada parameter kadar air, ada parameter kadar volatil, kadar fix karbon, dan abu. Dan ini komponen sampahnya ada organik, anorganik, dan terakhir ada sampah domestik. Sampah domestik ini adalah sampah yang memang dihasilkan dari aktivitas domestik. Ini campuran, sampahnya campuran.
ini ya, biasanya aktivitas domestik, aktivitas rumah tangga itu apa aja? Sisa makanan, terus plastik, terus kertas, dan lain sebagainya. Dan di sini untuk yang kadar air paling besar jelas yaitu sisa makanan. Gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau sisa makanan tuh memang dia basah. Secara fisik terlihat basah, ya kan, dibanding dengan yang lain. Maka kadar airnya pasti tinggi, 70%. Dan untuk kadar volatil, jika kadar air ini semakin kecil, maka kadar volatil yang dihasilkan semakin besar. Ini kebalikannya, kebalikan dari kadar air. Nah, begitupun, kalau kadar fixed carbon belum tentu ya, tergantung dari jenis komponen sampahnya ini, unsur penyusun karbonnya itu besar atau tidak, gitu. Oke ya. Begitupun kadar abu, tergantung. Bisa dipahami ya. Oke, yang menarik di sini coba kalian perhatikan kadar fixed carbon. Ini yang paling tinggi, itu kalian lihat ada tekstil dan juga ada kayu. Kenapa bisa gitu kira-kira? Asumsi saya karena kayu ini ya memang kalau misalnya, kenapa dia fixed carbonnya besar? Jelas ya, sehari-hari dia dipakai untuk pembakaran. Dulu kalau kalian belum ada gas, LPG, belum zaman LPG, kita masak pakai kayu. Nah, ya kan? Karbon itu kan adalah ini, sumber untuk pembakaran. Batu bara itu kan karbon, ya. Batu bara itu kan yang buat pembangkit listrik yang pakai batu bara itu, dia itu karbon. Ya, pembakarannya menggunakan karbon. Jadi ya memang berarti di sini jelas terlihat bahwa kayu, tekstil ini kan kain ya. Kain itu kan terbuat dari serat-serat kayu juga ya kan. Dan itu serat-serat kapas tekstil ya, serat-serat kapas, dan itu memiliki nilai karbon yang tinggi. Jadi tekstil tadi selain dari serat kapas itu ternyata dia juga punya bahan penyusunnya, itu dia dikomposisikan dengan menggabungkan serat kapas itu dengan serat karbon. Jadi biar kuat gitu ya, lebih kuat. Kalau kapas aja kan sangat bisa dirasakan sendiri, kalau kapas tuh kan sangat lembut ya. Jadi untuk supaya lebih kuat, nggak mudah ini, maka dia dikomposisikannya dengan menambah serat karbon, sehingga di sini tekstil cukup tinggi juga serat karbonnya. Ini ya, kalau kalian belum tahu karbon yang dimaksud bentuknya seperti apa, ya kayak gini, hitam-hitam gini. Serbuk karena habis dari pembakaran sampah tadi ya, dia habis menjadi serbuk, remah-remah gitu. Yang menarik lagi di sini, coba kalian lihat untuk komponen kaca, logam besi dan logam non besi. Di sini Kv sama Kf, kadar volatil sama kadar fixed karbonnya ini tidak mempunyai nilai. Nah, kalau kadar abunya ini besar, sangat besar. Nah, kalian coba pikirkan, kenapa kok bisa seperti itu? Tadi untuk kadar fixed carbon, kalian kan tahu prosesnya itu adalah dibakar dengan suhu 950 derajat Celcius, sehingga dia bersisa kadar fixed carbon dan kadar abu gitu. Dan kadar fixed carbon ini untuk bahan-bahan atau untuk komponen-komponen yang memang dia memiliki unsur C di dalamnya. Nah,
Tadi saya katakan bahwa sampah, misalnya sampah makanan, itu kan dia mempunyai unsur C di dalamnya. Namun, jangan lupa di dalam sisa-sisa makanan seperti tulang, seperti bayam, mungkin di dalamnya itu mengandung zat lain, zat anorganik, tapi bukan C. Apa itu? Zat besi dan zat kalsium. Contoh tulang itu kan banyak tuh unsur kalsium di dalamnya. Terus bayam ada zat besi di dalamnya. Nah, besi sama kalsium tadi dia tidak bisa menguap. Dia akan menjadi abu gitu. Bisa dipahami ya. Dan kalau kalian perhatikan di kaca dan logam ini, dia tidak ada nih yang menguap dan juga tidak ada fix karbonnya. Karena memang unsur penyusunnya tidak ada C. Kaca itu kan terbuat dari SiAl. Logam besi itu kan Fe. Logam non besi ya misalnya apa? Timbal, Pb gitu ya. Dan itu bukan bahan yang penyusunnya C, sehingga di sini dia tidak ada nilai fix karbonnya. Sedangkan untuk kadar abunya ini sangat besar. Karena memang untuk kaca, logam, besi sendiri juga kalau dia dipanaskan dengan suhu segitu, kadar abunya ya masih berupa ini, unsur-unsur ini gitu ya. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, ini kadar airnya cukup kecil, kadar airnya. Plastik juga sama, meskipun organik dia sangat kecil ya untuk kadar airnya. Oke. Setelah ini ada video praktikum pengujian kadar air sama kadar volatil. Silahkan kalian simak, kalian catat prosedurnya supaya kalian lebih paham dalam praktikum. Gitu ya. Nanti prinsipnya sama kok. Meskipun di sini saya nggak pakai kadar fix karbon, itu yang jelas prinsipnya kan sama tadi dipanaskan, cuman penggunaan suhunya aja yang berbeda. Jadi di video saya itu nggak apa-apa meskipun kadar air aja sama kadar volatil aja, kadar fix karbon nggak ada, tapi kalian pasti sudah paham juga kan prosedurnya, karena cuman beda di suhu antara kadar volatil sama kadar fix karbon ini. Silahkan disimak. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan analisa sampah, yaitu kadar air dalam sampah. Dengan prinsip, sampah ditimbang lalu dipanaskan agar air yang terkandung di dalamnya menguap. Pertama-tama yaitu alat yang harus kita siapkan, cawan Petri, tangkrus, cawan crucible yang nantinya akan digunakan untuk penetapan kadar volatil. Selanjutnya ada timbangan triple beam dengan 3 bar masing-masing beratnya 1 gram, 10 gram, dan 100 gram. Selanjutnya, panaskan cawan Petri dalam oven selama 1 jam dengan suhu 150 derajat Celcius. Atur oven 150 derajat Celcius dan atur waktunya selama kurang lebih 1 jam. Setelah cawan Petri telah dipanaskan selama 1 jam, masukkan ke dalam desikator selama 1 jam.
Setelah cawan Petri didiamkan dalam desikator selama 1 jam, timbang menggunakan timbangan triple beam sebagai berat awal. Sampel sampah yang telah disiapkan, gunting-gunting atau potong kecil-kecil, lalu timbang menggunakan alas cawan Petri. Timbang sampel sampah sebanyak 100 gram menggunakan timbangan triple beam. Panaskan cawan Petri tersebut pada oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu dinginkan dalam desikator dan ditimbang. Setelah didiamkan dalam desikator selama 1 jam, lalu timbang cawan Petri beserta sampel dan ulangi penimbangan hingga konstan untuk memastikan kadar air yang terkandung menguap semua. Catat hasilnya sebagai background. Video penetapan kadar air ini dicukupkan sampai sini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan analisis sampah, yaitu kadar volatil pada sampah. Dengan prinsip, sampah dipanaskan pada temperatur 600 derajat Celcius hingga kandungan organik sampah akan terpijarkan dan menguap. Pertama-tama, siapkan cawan crucible kosong, lalu panaskan pada furnace dengan suhu 600 derajat Celcius. Masukkan cawan ke dalam furnace, lalu tutup furnace, baru menyalakan furnace. Atur suhu 600 derajat Celcius, kurang lebih furnace akan 600 derajat Celcius setelah 1-2 jam. Lalu hitung 1 jam pada suhu 600 derajat Celcius. Jika sudah dipanaskan dalam suhu 600 derajat Celcius selama 1 jam, turunkan suhu terlebih dahulu sebelum membuka furnace. Setelah suhu kurang lebih 50-150 derajat Celcius, ambil cawan dan masukkan ke dalam desikator selama 1 jam. Setelah cawan crucible 1 jam dalam desikator, timbang cawan crucible menggunakan neraca analitik. Lalu catat hasilnya. Sampel sampah hasil penetapan kadar air digerus atau di blender sampai homogen dan halus.
Lalu timbang sampel sebanyak 4 gram pada timbangan analitik dan cawan crucible sebagai alasnya. Berat tersebut sebagai B gram. Sampel yang sudah dimasukkan ke dalam cawan crucible lalu dipanaskan dalam furnace dengan suhu 600 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah furnace menunjukkan suhu 600 derajat Celcius. Setelah 2 jam, matikan furnace, biarkan temperatur turun sampai kurang lebih dari 100 derajat Celcius. Lalu cawan masukkan ke dalam desikator selama 1 jam. Selanjutnya, timbang kembali cawan setelah dimasukkan ke dalam desikator dan catat hasil timbangannya sebagai berat akhir, yaitu C gram. Video praktikum kadar volatil ini dicukupkan sampai sini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.